Shalom semuanya, apa kabarnya? Baik yang di Instagram maupun yang di Facebook, apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini saya live kembali dan saya berencana untuk membuat sebuah video, live ini akan menjadi sebuah khotbah seri seminggu sekali saya akan bawakan. Dan kali ini saya mau membawakan mengenai anak yang hilang. Nah, ini akan menjadi sebuah khotbah seri tentang anak yang hilang, sebuah pelajaran rohani yang begitu memberkati saya. Kenapa saya bilang memberkati saya? Karena setelah saya bikin perenungan-perenungan tentang anak yang hilang ini, dan itu ternyata benar-benar memberkati saya luar biasa. Saya mengalami kasih Bapa, menyadari betapa besar kasihnya, dan terutama juga betapa besar pelanggaran-pelanggaran yang saya kerjakan dalam hidup ini, tapi juga betapa besar kasih daripada Tuhan itu sendiri. Itu luar biasa sekali ya. Jadi saya hari ini mau share kepada kita sekalian mengenai anak yang hilang. Oke, selamat bergabung buat teman-teman sekalian yang sudah bergabung baik di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan saya. Oke. Nah, kita akan baca dulu keseluruhan daripada cerita anak yang hilang ini, adanya di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Ada baiknya saudara-saudara sekalian membuka Alkitab kalau ada Alkitabnya ya. Kalau ada Alkitabnya boleh membuka Alkitab untuk sama-sama kita belajar tentang anak yang hilang. Lukas pasal 15 saya akan bacakan dari mulai ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu
untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, ini kisah tentang anak yang hilang, sebuah perumpamaan yang sangat terkenal sekali di dalam Alkitab yang pasti juga telah menjadi berkat buat kita sekalian, dan kita sering mendengarnya. Bahkan mungkin ya mendengar, kalau kita sekolah minggu ya dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita ini. Tapi ketika saya merenungkan lagi, maka ada sesuatu yang luar biasa dari cerita ini, ya. Oke. Nah, si bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagi-bagian harta itu kepada di antara mereka. Kemudian si bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, rumput tetangga, Amang Petrus Yombing, selamat bergabung laiku. Luar biasa ini, politikus muda yang dahsyat, luar biasa. Ya, semua saya doakan semoga cita-citanya semua tercapai ya. Nah, saudara-saudara terkasih, rumput tetangga tampak selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita pun tetangga seseorang. Artinya, tetangga juga sebenarnya mungkin iri dengan rumput kita. Jadi daripada kita kepoin rumput tetangga, lebih baik kita urus rumput sendiri. Karena mungkin rumput kita udah tumbuh ilalang ya. Coach Chan Kwok, Coach Alung, selamat bergabung, luar biasa. Semangat terus membina generasi muda dalam bidang olahraga, terutama sepak bola. Karena kita semua rakyat Indonesia rindu bahwa suatu saat Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, ya. Jadi rumput tetangga tampak lebih hijau. Kalau kita perhatikan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah dia mendapatkan harta ayahnya, dia jual, langsung dia pergi. Tidak ada, menurut saya gini, tidak ada orang keluar rumah langsung berbuat jahat. Nggak ada orang dalam sekejapan mata berbuat dosa, itu nggak ada. Dosa itu sudah dikandung dalam dirinya, sudah direncanakan dalam dirinya. Ya, sudah dikandung dalam dirinya. Contoh gini, di dalam Kejadian pasal 3 kita tahu kejatuhan Hawa. Hawa jatuh dalam dosa. Kalau kita baca percakapan antara iblis, si ular, dengan Hawa itu percakapan yang singkat sekali. Kalau kita baca, itu nggak sampai 5 detik selesai, saudara-saudara. Ya, nggak sampai selesai. Iblis cuma berkata, pasti semua buah di taman ini tidak boleh dimakan. Hawa bilang, oh boleh, kecuali yang di tengah. Lalu, karena kalau kita di tengah, Melda Dotulong, wah ini leader daripada Walldown Indonesia, Walldown Jakarta, luar biasa. Selamat bergabung. Kata Amang Petrus, "Horas Amang Pandita, izin mendengar soal rumput." Mantap ya, memang rumput tuh, apalagi rumput tetangga Amang Petrus, selalu lebih mantap itu ya. Sampai kita lupa kita juga punya rumput yang harus kita urus. Jadi uruslah rumput sendiri, jangan kepoin rumput tetangga. Nah begini saudara-saudara sekalian, dari percakapan Hawa dengan ular tuh singkat itu, saudara-saudara, Pak Dokter Hari Papilaya, selamat bergabung di Instagram saya. Mantap Pak Dokter, terus berapi-api ya, terus on fire. Saudara-saudara, tidak mungkin Hawa jatuh hanya karena percakapan kecil begitu. Anda bisa bayangkan Hawa itu adalah orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dia bahkan mendengar bujil langkah kakinya Tuhan. Itu berbicara mengenai keintiman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin dan adalah mustahil Hawa jatuh dalam dosa dalam sekejapan mata. Pasti sebelumnya, saudara-saudara, ada sebuah kehidupan lagi, percakapan atau segala macam yang Alkitab nggak tulis, karena akan terlalu panjang kalau ditulis, saudara-saudara. Pasti penggodaan iblis terhadap Hawa itu adalah bukanlah godaan yang singkat. Selamat bergabung hambanya Chico Kalalo, luar biasa. Fanuel Gracielo, selamat bergabung Fanuel. Wah, ya, Amang Chico juga mantap ini, gembala Light Salt Pekayon, dahsyat sekali. Bergerak juga dalam dunia marketplace. Aduh, saya bangga sekali. Ya. Nah, saudara-saudara, tidak mungkin Hawa jatuh dalam sekejap, saudara-saudara. Nggak mungkin. Pasti sebelumnya ada narasi yang Alkitab nggak ceritakan, karena akan terlalu panjang. Pasti iblis menggoda Hawa bukan cuma sekali dua kali. Itu banyak waktu dia digoda oleh iblis, digoda oleh itu banyak waktu. Sampai akhirnya Hawa itu melihat buah itu. Lalu kemudian Alkitab katakan dia bilang bahwa baik rupanya
Ya, bentuknya itu baik, membangkitkan selera sebetulnya, ya kan? Lalu akhirnya dia makan. Nah, sebelum itu saudara-saudara, pasti ada pembuahan ide yang iblis masukkan dalam diri dia. Ide ular yang ular masukkan, dikatakan enggak, kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan. Ide itu meresap, seperti Alkitab katakan bahwa keinginan dosa itu dibuahi dan akhirnya lahirlah maut, saudara-saudara. Itu ide itu masuk dan dibuahi, dieram dalam hati dia, dalam jiwa dia, dalam pikiran dia, dierami sampai kemudian dia setuju. Dia lihat buah itu. Bayangkan ya, buah, kita nggak tahu tuh dari mulai penciptaan Hawa sampai dia jatuh itu ada berapa tahun. Pasti bukan dalam waktu singkat, itu waktu panjang sekali. Setiap hari Hawa melihat buah itu menjadi sesuatu buah yang sudah biasa buat Hawa, satu pemandangan yang biasa. Tapi why? Kali itu dia memandangnya dengan cara yang berbeda. Kali itu Hawa memandang buah tersebut dengan sebuah appetite, sebuah selera, dan melihat buah itu jadi nafsu gitu ya. Samuel Budi, selamat bergabung Samuel Budiman. Tuhan memberkati Samuel ya. Nah, saudara-saudara terkasih, pasti ada keinginan sebelumnya. Karena pada hari itu tiba-tiba buah yang biasa dia lihat itu tampaknya lebih enak. Itu dosa sudah mulai masuk, saudara-saudara. Demikian juga si bungsu ini. Dia tidak dalam sekejap dia jual hartanya lalu dia pergi ke satu kota lain untuk berfoya-foya, enggak. Sebelumnya saya percaya ada godaan-godaan dalam dirinya dia. Dari mana dia mendengar tentang kota lain? Saya membayangkan ada pedagang-pedagang dari luar kota, pedagang keliling masuk ke kota itu, lalu ketemu sama si bungsu. Ya, ini nggak ditulis di Alkitab tapi saya bayangkan sendiri. Ketemu sama si bungsu, lalu dia cerita bahwa di kota lain itu ada sesuatu yang luar biasa, banyak pesta pora, banyak sukacita. Si bungsu lama-lama mulai iri juga, mulai berpikir, oh iya, di tempat sini nggak ada seperti itu ya. Kayaknya tinggal di sini kok lebih membosankan ya, lebih membosankan daripada di sana ya. Kalau saya bayangkan lagi ya, kota itu mungkin terletak ada di ujung di pegunungan mungkin ya. Si bungsu cuma melihat dari jauh, dari balik jendela rumahnya, dari depan rumahnya dia melihat kota itu. Setiap malam seperti ada pesta, ada kerap-kerip lampu yang luar biasa. Ya, dia berpikir kehidupan di kota itu penuh sukacita, penuh kesenangan, pesta pora, lebih asyik, lebih menyenangkan daripada dia tinggal di sini. Kenapa dia nggak pernah punya pesta? Dia nggak pernah punya kehidupan yang seperti itu. Itu semua ada di imajinasinya dia. Dia mulai berpikir indahnya hidup seperti itu, betapa bebasnya hidup seperti itu. Dan tiba-tiba dia keinginan seperti itu. Tiba-tiba dia merasa dia ingin seperti itu. Tiba-tiba dia merasa bahwa kehidupan di rumah bapaknya ini membelenggu dia. Ya, membelenggu dia. Jadi kemudian dia mulai atur siasat, dia mau atur rencana untuk pergi ke sana perlu biaya. Gimana caranya? Akhirnya saudara-saudara, Pak Yohanes Haryanto bergabung. Akhirnya Pak Yohanes Haryanto bergabung. Gembala daripada Oikos Pondok Pujian Surabaya. Puji Tuhan, selamat bergabung Pak Yohanes. Ini senior saya yang luar biasa. Jadi saya harus hormat tapak silat saudara-saudara kepada pendekar senior ya, kakak seperguruan Bapak Yohanes Haryanto. Kangen Surabaya juga nih Pak ya. Cuman dengar-dengar Surabaya sekarang zona hitam, black zone ya. Nanti tunggu bulan Januari mudah-mudahan kita bisa ke Surabaya Pak Yo. Dan semoga di sana ada durian juga ya. Karena oikos tanpa durian itu seperti sayur tanpa garam. Kata saya yang doyan durian Pak Yo. Nah, saudara-saudara terkasih, tidak dalam satu malam si bungsu menjual hartanya. Sebelum itu sudah ada benih-benih kejahatan, benih-benih salah pandangan, salah pikiran yang dia tanam di hatinya dia. Jadi ketika dia jual harta itu tuh cuman akumulasi tindakan nyata dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan. Berarti dengar baik-baik, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita simpan di hati kita, dengan keinginan-keinginan yang tidak kudus dalam diri kita. Kita harus jaga hati-hati. Ya, Pak Yohanes itu yang doyan durian juga komen tuh, yeay katanya gitu ya. Ya, brother Ciko Kalalo ya. Kemarin gak ikut gak kemarin ke itu ya, ke Bali. Oke, ikut juga ke Bali ya, mantap ya. So, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak dalam satu malam orang berbuat dosa itu, tidak dalam satu malam. Nggak keluar rumah langsung berbuat dosa itu enggak. Sebelumnya ada eraman dulu di dalam jiwa. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, yang kita arami dalam diri kita. Karena suatu saat itu akan berbuah keadilan. Tuhan bilang segala kejahatan itu keluar dari hati. Tipu daya itu keluar dari hati, ya, meluap dari mulut, saudara-saudara. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita simpan di hati kita. Nah, si bungsu ini melihat rumput tetangga tampak lebih hijau, dia jual harta ayahnya.
Nah, saudara perlu tahu, ketika si bungsu menjual harta ayahnya ini, saudara gini, waktu dia terima warisan dari bapaknya, itu nggak ada salah dengan itu. Dia minta warisan tuh nggak ada salahnya. Kesalahan terbesar dia adalah dia menjual harta warisannya. Karena harta warisan tuh milik pusaka, tidak boleh dijual, saudara-saudara. Apalagi dijual kepada orang asing, gitu ya. Dijual aja nggak boleh, apalagi dijual sama orang asing, itu nggak boleh. Nah, si bungsu ini sudah melakukan sebuah kesalahan, dia jual harta ayahnya. Itu sebuah aib besar. Dia seperti mencoreng kotoran di muka ayahnya yang masih hidup, saudara-saudara. Dan buat masyarakat pada masa itu pun sebuah kejahatan. Jadi pada masa itu, saudara-saudara, untuk orang yang menjual harta warisan, itu ada satu budaya namanya ketsasa. Apa itu ketsasa? Ketsasa adalah gini, untuk orang yang menjual harta warisannya itu, maka penduduk lokal akan menaruh di dalam sebuah guci itu barang-barang yang sudah hangus, seperti jagung hangus, ubi hangus, segala macam hangus, saudara-saudara, yang sudah dibakar hangus, lalu ditimpukin kepada si si yang menjual harta itu. Dan setelah itu, Bapak Ibu, setelah itu penduduk desa bisa melakukan apa aja sama orang ini. Artinya begini sederhananya, ketika si bungsu menjual harta miliknya, dia pergi, dia bukan cuma pindah lokasi, tapi dia pindah posisi, hatinya dia sudah pindah. Kemudian juga dia seperti menukar identitasnya dia. Dia seperti terlepas dari budaya. Dia tolak budayanya dia tolak warisan budaya ini dia, dari asal usulnya dia tolak, lalu dia pergi. Dia say goodbye for good. Jadi dia bukan cuma sekedar menjual harta, Bapak Ibu, lalu pergi ke negeri yang jauh hidup foya-foya. Bukan itu. Dia menukar identitasnya dia. Dia menukar siapa diri dia, jati diri dia. Dia menukar bobot bibit bebetnya dia. Dia menukar identitas keluarganya dia. Dia tukar semua itu. Jadi buat si bungsu ini sebuah pertaruhan besar sekali. Seperti Tuhan Yesus bilang, jangan melemparkan mutiara ke mulut babi, karena akan injak-injak, karena babi tidak tahu keberhargaan sebuah mutiara. Nah, tanpa sadar si bungsu ini waktu dia pergi jauh, dia tukar keberhargaan dirinya itu, saudara-saudara. Dia bukan cuma jual harta lalu pergi, bukan, dia jual seluruh keberadaan dirinya dia. Sebuah kerugian yang luar biasa, saudara-saudara. Sebuah kerugian yang luar biasa. Benar-benar dia sudah menukar keberhargaan dirinya dengan babi. Akhirnya memang dia dapatnya babi, saudara-saudara. Pada akhirnya kita baca tadi, dia dapatnya babi juga. Jadi begini maksud saya, dunia bisa menawarkan segala kenikmatan, dunia bisa menawarkan segala keindahan yang kita pikir itu indah, ya, yang kita pikir itu indah. Ada kopi jatuh cinta bergabung. Wah, kalau Anda ke Gading Serpong, ada kopi jatuh cinta, itu enak sekali, ya. Espressonya mantap sekali, one of the best. Thank you, selamat bergabung, kopi jatuh cinta. Semoga kita terus jatuh cinta kepada Tuhan, kepada istri kita, dan kepada keluarga kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, jadi si bungsu ini melihat dunia lebih indah. Tanpa sadar dia sudah menukar dirinya dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dunia menawarkan keindahan, tapi percayalah nggak ada keindahan di sana. Kita sudah menukar keberhargaan diri kita. Kita tukar keberhargaan diri kita dengan sesuatu yang sepertinya berharga, tapi itu tidak berharga. Menukar sesuatu yang berharga, tapi itu tidak berharga sama sekali sebetulnya. Ya, ingat ya, hidup di dalam dosa itu kita bukan cuma sekedar berbuat dosa, tapi kita sedang menukar identitas kita sebagai anak Allah, sebagai umat ketebusan Tuhan, saudara-saudara. Kita tukar itu dengan kehidupan duniawi yang tampaknya indah. Cobalah ngobrol dengan mantan penjahat yang sudah berubah, yang sudah bertobat. Ngobrollah dengan mantan pezina yang sudah bertobat. Ngobrollah dengan mantan pecandu narkotika yang sudah bertobat. Mantan penggiat dugem yang sudah bertobat. Ngobrollah dengan mereka. Tanyalah apakah mereka berbahagia ketika mereka melakukannya. Apakah ada sukacita di dalam sana sejati yang sebagaimana Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tidak, saudara-saudara. Pasti jawabannya tidak. Oleh karena itu mereka bertobat. Mereka mengalami kelelahan. Di dalam sukacita duniawi mereka merasakan kehausan yang tidak bisa dipenuhi. Mereka merasakan kelelahan yang tidak bisa diistirahatkan. Mereka merasakan kelaparan yang tidak bisa dipuaskan. Mereka tidak bebas,
tapi mereka merasa diperbudak. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dibebaskan, dijamah kehidupannya, dan mereka akhirnya mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dari mana itu semua? Kenapa itu semua terjadi? Karena mereka terjebak dan mereka tertipu, saudara-saudara. Demikian pula si bungsu ini, untuk sesaat dia bisa menikmati hartanya, saudara-saudara. Untuk sesaat, setiap perempuan nakal di kota itu memanggil dia pacarnya. Setiap bajingan di kota itu menyebut dia, ya kan? Tetapi kita baca berikutnya bahwa kesenangan itu rupanya selesai. Di ayat 14-16 dikatakan setelah semuanya dihabiskan, timbullah bencana kelaparan, Bapak Ibu. Benar, timbul kelaparan. Ada bencana, nggak ada bencana. Kalau kita nggak punya uang, ya bencana juga, kelaparan juga. Dan waktu dia kelaparan, saudara, uangnya habis, kemana perginya setiap perempuan yang ngaku pacarnya? Kemana perginya setiap orang yang mengaku sebagai sahabatnya, saudara-saudara? Ya, dia mulia karena uangnya, bukan karena dirinya. Dia harus bayar setiap panggilan bos gitu. Seperti film Dono, jangkrik bos, selalu bosnya kasih duit, saudara. Dia harus bayar itu. Cinta yang diberikan, rayuan yang diberikan oleh setiap perempuan tuh dia harus bayar. Itu nggak gratis. Anggapan bos, perlakuan dia sebagai bos orang kaya itu dibayar semua. Dibayar dengan apa? Dengan uangnya. Dia terlena di situ. Sampai akhirnya, saudara-saudara, uangnya habis. Dan waktu uangnya habis, dia menjadi hina, dina, bahkan menjadi penjaga babi, saudara-saudara. Kehidupan dunia selalu menggoda kita. Pasti menggoda kita, saudara-saudara ya. Pasti menggoda kita. Dari dalam hadirat Tuhan, kita memandang keindahan dunia yang nampaknya indah, menggoda, padahal semuanya membawa kepada kenistaan, saudara-saudara. Ya, jadi pada akhirnya semua orang yang terjebak di sana akhirnya penuh dengan penyesalan, saudara-saudara. Si bungsu menyadari bahwa money owner is a king. Ya, memang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, terutama karena uangnya ada di rekening orang, saudara-saudara. Kalau uangnya ada di rekening kita, mungkin bisalah membeli kebahagiaan, walaupun kebahagiaan yang semu, saudara-saudara yang terkasih ya. Nah, si bungsu ini akhirnya menyadari money owner is a king. Jangan munafik, setiap kita butuh uang. Amin, setiap kita butuh uang. Tetapi uang adalah majikan yang jahat, tapi dia akan menjadi pembantu yang sangat baik sekali, hamba yang baik sekali. Si bungsu sudah menghambur-hamburkan uangnya. Dia lupa bahwa dia bukan sumber uang. Uangnya dia itu adalah milik ayahnya, diberikan kepada ayah. Dia bukan penghasil uang, dia penerima uang. Kalau dia dapat 10, dia habiskan satu, lama-lama habis, saudara-saudara. Karena dia bukan money maker, ya. Nah, sebentar dia harus sadar bahwa penghasil uang itu ayahnya. Penghasil sukacita, berkat itu ayah, itu bapak. Dia cuma terima, saudara-saudara. Jadi ketika dihabiskan satu persatu, habis semua. Dia tidak bisa menghasilkan uang yang lain. Nah, dia lupa itu. Dia terlena dengan uang yang banyak, dan dia hidup foya-foya. Suatu sesaat dia menjadi raja karena uang. Tapi kemudian jatuh miskin lagi karena sudah nggak ada uang lagi, Bapak Ibu ya. Sudah nggak ada uang lagi. Ingat ya, sumber berkat itu Bapa. Kita bukan penghasil berkat, saudara-saudara. Kita juga bukan pemberi berkat. Kita cuma menyalurkan berkat. Berkat yang bukan punya kita juga. Berkat itu datang dari Bapa. Kita menjadi saluran berkat itu. Dan jangan lupa, saudara-saudara, setiap berkat yang diberikan, Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban buat kita. Si bungsu itu akhirnya menghabiskan semua hartanya. Dan dia menjadi bokek, saudara-saudara. Jadi ingat-ingatlah masa-masa susah ya. Harus ingat-ingat ya, nabung-nabung ya. Saudara, kenapa si bungsu mau pergi ya? Keluar dari rumah bapaknya. Karena dia merasa, Bapak Ibu, di rumah bapak itu dia dibatasi. Saya akan selesaikan sebentar lagi. Kita akan kembali kepada poin kedua minggu depan ya, pada sesi kedua. Kenapa si bungsu merasa dibatasi? Ya, kenapa dia mau pergi keluar? Karena dia merasa dibatasi ya. Brother Andy Lim, selamat ulang tahun ya. Dari Perth, mantap, tiap hari sepedaan. Ini yang menginspirasi saya untuk sepedaan, saudara-saudara. Tiap hari melihat postingan beliau sepedahan, jadi saya juga jadi ngiler juga ya. Saudara-saudara, perlindungan Bapa itu pembatasan.
Gini maksud saya, Anda berdoa kan, minta Tuhan lindungi kan? Tahukah Anda ketika kita minta dilindungi oleh Tuhan, sebenarnya kita meminta Tuhan membatasi kita. Perlindungan Tuhan adalah pembatasan. Contoh begini saudara-saudara. Kalau Anda punya anak, Anda akan tahu bahwa anak Anda akan Anda batasi. Contohnya, Anda umur tertentu nggak boleh keluar rumah tanpa perlindungan pengawalan orang tua. Pasti saudara-saudara, kita tidak akan pernah membiarkan anak kita usia 4-5 tahun atau 7 tahun keluar rumah tanpa dikawal oleh orang dewasa. Apakah itu mbaknya, ya, asisten rumah tangga kita, ataukah kita sebagai orang tuanya. Nggak mungkin boleh. Tapi kemudian tambah lama ketika anak kita tambah besar, kita akan izinkan dia bermain tambah jauh, tetap ada toleransi, tetap ada pembatasan, tambah jauh. Dan itu pun ada waktu di mana ketika dia pulang telat kita telepon, ada di mana? Pulang, sudah malam. Nah, waktu kita jaga anak kita lindungi anak kita, si anak merasa dibatasi. Maka seringkali dia komplain, baru jam segini, baru begini, segala macam. Dia nggak tahu bahwa orang tuanya coba melindungi dia. Nah, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita itu berarti kita meminta Tuhan membatasi kita. Sesederhana itu saudara-saudara. Jadi makanya orang Kristen nggak bisa ngomong seenaknya, tidak bisa hidup seenaknya. Karena kita meminta Tuhan melindungi kita. Anda tidak bisa berdoa minta perlindungan Tuhan lalu Anda nyebrang jalan sambil tutup mata. Nggak bisa. Anda nggak bisa minta perlindungan Tuhan lalu Anda keluar rumah main ke pasar rame-rame tanpa ada physical distancing, tanpa pakai masker. Lalu ketika Anda kena corona Anda marah-marah sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Nggak bisa. Waktu Anda minta perlindungan Tuhan, Anda sebenarnya sedang meminta pembatasan dari Tuhan. Tuhan batasi kita. Jadi pembatasan itu adalah perlindungan sebetulnya. Dan peraturan yang Tuhan berikan bukan untuk membatasi kita, tapi untuk melindungi kita. Rules are made to protect the game. Bayangkan orang-orang seperti Ronaldo atau seperti Messi atau seperti Muhammad Salah, saudara-saudara, mereka jago bermain bola. Mereka mencetak gol lalu menjadi lihai dalam permainan sepak bola. Bukan ketika mereka melanggar peraturan sepak bola, bukan. Tapi bagaimana mereka menjadi ahli, mereka mencetak gol sambil mereka mengikuti peraturan sepak bola. Bayangkan Anda nonton sepak bola tanpa ada peraturan. Main angkat tangan, bola diangkat dengan tangan, mereka pukul orang yang coba rebut bola. Itu keberantakan sekali. Itu namanya pertandingan tawuran, bukan sepak bola, saudara-saudara. Jadi peraturan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melindungi kehidupan kita, bukan untuk membatasi kita, bukan untuk membunuh permainan kehidupan kita, bukan, justru untuk membuat hidup kita jadi lebih indah lagi, saudara-saudara. Dan si bungsu ini merasa dibatasi, makanya dia pergi akhirnya keluar. Dia merasa di sana lebih bebas dan akhirnya dia kena batunya. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang lebih indah, lebih nyaman dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan, jangan pernah keluar dari dalam hadirat Tuhan. Jangan tukar keberhargaan diri kita sebagai umat ketebusan Tuhan dengan dosa. Saudara-saudara, dalam kehidupan dosa, jangan coba-coba lirik-lirik perempuan lain selain istri kita. Jangan coba-coba hidup selingkuh yang sudah punya suami atau punya istri. Kelihatannya indah, tapi percayalah saudara-saudara, nggak ada indah. Betul, nggak ada keindahan di sana. Kita akan menjadi makhluk yang paling mulia, paling bermartabat, paling mulia ketika kita hidup dalam peraturan Tuhan, kita hidup dalam naungan Tuhan. Waktu kita hidup lurus, ada godaan, tapi kita lebih takut kepada Tuhan. Kita tidak mau menyakiti Tuhan. Kita mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Mungkin kayaknya rugi, saudara-saudara. Mungkin kayaknya, aduh, ini kesempatan sebetulnya. Udah sekali aja nggak apa-apa, tapi kita menolak kesempatan tersebut demi menjaga hati nurani kita yang kudus, menjaga hati nurani yang baik di hati kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih indah, saudara-saudara. Itu jauh lebih indah daripada kita menukar kehidupan baik kita dengan kehidupan yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Akhirnya akan penuh dengan penyesalan. For some people, saudara-saudara, ya untuk beberapa orang, pada akhirnya nanti sudah terlambat untuk bertobat. Ya, sampai di situ pesan hari ini yang untuk kita bawa pulang, bawa tidur dan renungkan adalah jangan pernah keluar dari kasih Bapa, jangan pernah tukar kehidupan kudus kita dengan apapun juga. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oke, terima kasih buat semua yang bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya.